Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini biar berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Marif ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah permasalahan yang menjadi pembahasan hangat dari beberapa hari yang lalu ya dulur-dulur. Jadi masih belum selesai dulur-dulur mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh nama komunitas Soreng. Yang dimana kita semua tahu bahwa Soreng ini berdiri di Lamongan. Hanya saja setelah mencuatnya nama Soreng ini muncul Soreng dengan versi-versi yang berbeda. Jadi Bang sendiri juga ngobrol dengan dulur-dulur yang tergabung dalam komunitas Soreng dulur-dulur. Soreng sendiri itu sebenarnya berdirinya tidak hanya di Lamongan dulur-dulur, namun juga ada di berbagai daerah dan dengan versi yang berbeda. Seperti yang kita tahu di video Mas Al Junior ya, di mana dia di sini silaturahmi langsung dengan Ketua Umum dan Dewan Komunitas Karma Soreng. Di sini para pendiri Karma Soreng ini menjelaskan bahwa komunitas Soreng yang mereka dirikan ini merupakan komunitas yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk para anggota perguruan saja. Soreng untuk umum, Soreng untuk semua manusia. Jadi siapapun manusia boleh bergabung dengan Soreng. Namun ternyata banyak sekali dulur-dulur Soreng dengan versi yang berbeda. Tujuan mereka ini berbeda dengan tujuan Karma Soreng yang merangkul semua umat manusia, namun mengumpulkan para anggota persaudaraan Setia Hati Terate untuk selalu melatih pernapasan mereka. Komunitas ini murni diikuti hanya anggota persaudaraan Setia Hati Terate. Bahkan cara perekrutannya saja itu juga melalui filter dulur-dulur. Tidak asal comot, tidak semua anggota Eza Terate bisa menggunakan atribut tersebut. Nah, mungkin dulur-dulurku punya argumen atau cerita tentang Soreng dengan versi yang lain, monggo dulurku silahkan tulis di kolom komentar. Karena ternyata banyak sekali dulur-dulur para anggota yang sengaja mendirikan komunitas Soreng di daerah mereka, namun dengan visi misi yang berbeda. Hanya saja mereka yang mengatasnamakan Soreng pernapasan ini tidak hanya tinggal diam saja dulur-dulur mengenai permasalahan ini. Mencuatnya pidato Kang Mas Murjoko yang menganggap bahwa anggota-anggota yang berani mendirikan rumah di dalam rumah, organisasi dalam organisasi, beliau tidak segan-segan mengatakan bahwa mereka ini seorang pengkhianat karena mereka tidak percaya diri dengan jati diri mereka sebagai warga persaudaraan Setia Hati Terate. Para anggota komunitas Soreng pernapasan ini langsung mendatangi para pengurus pusat untuk meminta himbauan baiknya bagaimana langkah mereka ke depan ini. Dan karena Soreng pernapasan ini didominasi oleh murni warga Eza Terate, sedangkan himbauan dari para pengurus pusat sebaiknya mereka melipat atribut mereka tersebut, akhirnya informasi yang kita dapat, para anggota Soreng pernapasan ini sepakat untuk meninggalkan atribut Soreng mereka. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya dulur-dulur, aksi keluar dari komunitas Soreng ini memang benar adanya. Jadi warga Eza Terate yang masih setia dengan organisasinya, mereka akan memilih meninggalkan komunitas Soreng tersebut dan kembali ke nama besar organisasi persaudaraan Setia Hati Terate. Ya walaupun kedepannya kita tidak tahu ya dulur-dulur, karena seni olah nafas ini banyak sekali komunitasnya, tidak hanya Soreng saja. Tapi intinya khusus nama Soreng itu sendiri mereka tidak akan gunakan. Ini bagi warga Eza Terate yang masih setia dengan organisasinya. Tapi perlu digarisbawahi ya dulur-dulur, sebenarnya dulur-dulur Eza Terate tidak ada masalah dengan nama Soreng itu sendiri. Mereka akan tetap menganggap nama Soreng itu merupakan legenda di hati mereka. Hanya saja karena dulur-dulur Eza Terate yang tidak setuju apabila Karma Soreng ini menyampur adukan keanggotaan Soreng dengan orang-orang yang lain atau perguruan yang lain, orang-orang umum lah intinya. Di sini warga Eza Terate yang ikut andil membesarkan nama Soreng itu sendiri tidak sependapat dan kurang setuju. Silaturahmi tetap terjaga karena saya yakin dulur-dulur Eza Terate yang tergabung dalam Karma Soreng itu sendiri pun tidak murni semuanya keluar dari komunitas Soreng. Bukan tidak solid atau tidak kompak dengan dulur-dulur yang lain. Hanya saja kalau orang Jawa bilang serba pakewu dulur-dulur, serba nggak enak. Karena mungkin para pencetus Karma Soreng ini dulu memang sudah bersahabat sekian lama ya kan. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka harus memisahkan diri, kan kurang enak ya dulur-dulur. Jadi di sini kita pun menghargai segala keputusan yang diputuskan oleh warga Eza Terate yang memilih keluar dari komunitas Soreng atau warga Eza Terate yang memilih bertahan di komunitas Soreng. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.